Materi pertama, sistem politik dan lingkungannya. Analisis lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi pengaruh struktur dan fungsi sistem politik di Indonesia. Berikut adalah analisis bagaimana masing-masing lingkungan ini mempengaruhi sistem politik. Yang pertama, lingkungan sosial di Indonesia terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Dalam sistem politik, lingkungan sosial ini mempengaruhi struktur dan fungsi sistem politik melalui beberapa cara. Adapun beberapa caranya, partisipasi masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Keterlibatan kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat seperti organisasi masyarakat sipil, kelompok etnis, dan kelompok agama memiliki peran penting dalam sistem politik. Kultur dan nilai. Kultur dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia juga mempengaruhi struktur dan fungsi sistem politik. Yang kedua, lingkungan ekonomi di Indonesia mempengaruhi struktur dan fungsi sistem politik dengan cara sebagai berikut. Adapun beberapa cara, pengaruh kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah mempengaruhi struktur sistem politik dengan mempengaruhi cara masyarakat hidup dan berinteraksi. Pengaruh globalisasi. Globalisasi mempengaruhi lingkungan ekonomi di Indonesia dengan mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan mempengaruhi sistem politik untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat diprioritaskan. Pengaruh ketergantungan pada sumber daya alam. Ketergantungan Indonesia pada sumber daya alam mempengaruhi struktur sistem politik dengan mempengaruhi cara masyarakat hidup dan berinteraksi. Yang ketiga, lingkungan budaya di Indonesia mempengaruhi struktur dan fungsi sistem politik dengan cara sebagai berikut. Adapun beberapa caranya, pengaruh nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat Indonesia mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan mempengaruhi sistem politik untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat diprioritaskan. Pengaruh keterlibatan budaya. Keterlibatan budaya dalam sistem politik mempengaruhi struktur sistem politik dengan mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan mempengaruhi sistem politik untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat diprioritaskan. Pengaruh kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional Indonesia mempengaruhi struktur sistem politik dengan mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan mempengaruhi sistem politik untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat akan diprioritaskan. Materi kedua, pendekatan dalam sistem politik. Bahas pendekatan-pendekatan utama dalam memahami sistem politik seperti strukturalisme, fungsionalisme, dan rasionalisme. Strukturalisme. Strukturalisme dalam memahami sistem politik fokus pada analisis struktur dan hubungan yang terdapat dalam sistem politik. Struktur ini dapat berupa institusi, organisasi, atau kebijakan yang mempengaruhi cara kerja sistem politik. Analisis strukturalisme memahami bagaimana struktur ini mempengaruhi perilaku dan keputusan politik, serta bagaimana struktur ini dapat diubah untuk meningkatkan efisiensi dan keberhasilan sistem politik. Contoh analisis strukturalisme. Dalam sistem politik, Indonesia dapat meliputi analisis struktur partai politik, struktur lembaga legislatif, atau struktur kebijakan ekonomi. Fungsionalisme. Fungsionalisme dalam memahami sistem politik fokus pada bagaimana sistem politik berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat. Analisis fungsionalisme memahami bagaimana sistem politik mempengaruhi perilaku dan keputusan politik yang mencapai tujuan yang lebih luas. Contoh analisis fungsionalisme dalam sistem politik Indonesia dapat meliputi analisis bagaimana sistem politik mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, bagaimana sistem politik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, atau bagaimana sistem politik mempengaruhi stabilitas politik. Rasionalisme. Rasionalisme dalam memahami sistem politik fokus pada bagaimana politisi membuat keputusan yang rasional dan efektif dalam sistem politik. Analisis rasionalisme memahami bagaimana politisi mempertimbangkan informasi, kepentingan, dan konsekuensi keputusan mereka dalam sistem politik. Contoh analisis rasionalisme dalam sistem politik Indonesia dapat meliputi analisis bagaimana politisi mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam membuat keputusan, bagaimana politisi mempertimbangkan konsekuensi keputusan dalam sistem politik, atau bagaimana
politisi mempertimbangkan informasi yang tersedia dalam sistem politik. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan dan digunakan dalam konteks yang berbeda untuk memahami sistem politik Indonesia. Materi ketiga, kapabilitas sistem politik. Uraikan kapabilitas sistem politik Indonesia dalam menangani berbagai isu nasional. Kapabilitas ekstraktif, kemampuan pemerintah untuk melakukan ekstraksi sumber daya dan kekuasaan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam konteks Indonesia, kapabilitas ekstraktif dapat dilihat dalam kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya alam, meningkatkan pendapatan negara, dan mengelola keuangan yang efektif. Kapabilitas distributif, kemampuan pemerintah untuk membagi kekuasaan dan sumber daya secara adil dan transparan. Di Indonesia, kapabilitas distributif dapat dilihat dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik, meningkatkan akses terhadap pelayanan publik masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial. Kapabilitas regulatif, kemampuan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam negeri. Di Indonesia, kapabilitas regulator dapat dilihat dalam upaya pemerintah untuk mengawasi korupsi, meningkatkan transparansi, dan mengatur kegiatan bisnis yang berkelanjutan. Kapabilitas simbolik, kemampuan pemerintah untuk menggunakan simbol-simbol dan ritual-ritual untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Di Indonesia, kapabilitas simbolik dapat dilihat dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi, meningkatkan kesadaran terhadap hak asasi manusia, dan mengalahkan partisipasi politik. Kapabilitas responsif, kemampuan pemerintah untuk menanggapi dan mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat. Di Indonesia, kapabilitas responsifabilitas dapat dilihat dalam upaya pemerintah untuk mengatasi bencana alam, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengurangi kemiskinan. Kapabilitas dalam negeri dan internasional, kemampuan pemerintah untuk berinteraksi dengan pemerintah lain dan organisasi internasional untuk meningkatkan kepentingan nasional. Di Indonesia, kapabilitas dalam negeri dan internasional dapat dilihat dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN, meningkatkan partisipasi dalam organisasi internasional, dan menggalakkan investasi asing. Materi keempat, model sistem politik dan rezim. Berikan contoh model-model sistem politik dan jenis-jenis rezim yang ada, serta relevansinya dengan Indonesia. Yang pertama, model sistem politik, demokrasi liberal, sistem politik yang berbasis pada kebebasan individu, keamanan, dan kesetaraan. Contoh Amerika Serikat, Britania Raya. Partai demokrasi, sistem politik yang berbasis pada partai-partai politik yang bersaing untuk memperoleh kekuasaan. Contoh Jerman dan Italia. Demokrasi direktori, sistem politik yang berbasis pada partisipasi langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Contoh Swiss dan Islandia. Demokrasi republik, sistem politik yang berbasis pada kekuasaan republik dan kebebasan individu. Contoh Prancis dan Amerika Serikat. Yang kedua, jenis-jenis rezim. Rezim totaliter, rezim yang memiliki kontrol yang sangat kuat dan tidak toleran terhadap oposisi. Contoh Nazi Jerman dan Uni Soviet. Rezim authoritarian, rezim yang memiliki kontrol yang kuat namun masih memungkinkan adanya oposisi. Contoh Mesir dan Venezuela. Rezim demokratis, rezim yang memiliki kontrol yang terbatas dan memungkinkan adanya oposisi. Contoh Amerika Serikat dan Britania Raya. Rezim hibrid, rezim yang memiliki unsur-unsur dari sistem politik lainnya. Contoh Singapura dan Hong Kong. Yang ketiga, relevansi dengan Indonesia. Demokrasi liberal, Indonesia memiliki sistem politik yang berbasis pada demokrasi liberal dengan kebebasan individu dan kesetaraan sebagai dasarnya. Namun, Indonesia juga memiliki beberapa unsur dari sistem politik lainnya, seperti sistem politik partai yang kuat dan kontrol yang terbatas terhadap oposisi. Rezim authoritarian, Indonesia memiliki sejarah rezim otoriter, seperti rezim Orde Baru yang berkuasa dari tahun 1966 hingga 1998. Namun sejak tahun 1998, Indonesia telah bertransisi menjadi demokrasi liberal dan memiliki sistem politik yang lebih terbuka dan inklusif.
Rezim hibrid. Indonesia memiliki beberapa elemen dari sistem politik hibrid, seperti sistem politik yang berbasis pada demokrasi liberal, namun masih memiliki kontrol yang terbatas terhadap oposisi. Contohnya, Indonesia memiliki sistem politik yang memungkinkan adanya oposisi, namun tetap memiliki kontrol yang kuat terhadap media dan informasi.